Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, namun sebelumnya marilah kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Karena status kita adalah orang-orang percaya. Sedangkan orang-orang di luar Tuhan tidak disebut sebagai orang percaya. Apakah orang percaya hidup setali tiga uang dengan orang tidak percaya? Tentu tidak. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkan status istimewa kita. Akankah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan menjalani hidup ala kadarnya tanpa menyadari untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya? Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian pada ayat yang pertama pasal 5 ini. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan, dilepaskan dari segala kutuk dosa dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 18. Jadi ayat nats di atas jelas menyatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Apakah arti merdeka? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, terbebas dari tuntutan, atau tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak lain. Berarti tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak kita. Kata merdeka terkandung dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure atau hukum dan merdeka secara de facto, yaitu nyata. Contohnya adalah keberadaan negara kita ini yang secara de jure telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi secara de facto atau kenyataannya, masyarakat Indonesia belum benar-benar merdeka. Masih terjajah secara ekonomi, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin kian dalam. Ketidakadilan di bidang hukum juga masih sering terjadi. Pada saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara de jure ia sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi secara de facto masih banyak orang percaya yang belum merdeka, masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging. Lalu, bagaimana kita menunjukkan kemerdekaan kita secara iman? Yaitu dengan kita semakin giat melayani seorang yang lain, dan kita semakin terpanggil untuk mengasihi sesama kita. Jadi kemerdekaan kita adalah kita tidak terbebani untuk melakukan panggilan kita sebagai
anak-anak Tuhan, yaitu dengan semakin giat mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami atas kasih Tuhan yang telah memerdekakan kami dari kuasa belenggu dosa. Kami telah dimerdekakan sebab dosa kami telah terhapus di kayu salib. Untuk itulah kami semestinya hidup dengan panggilan kami sebagai pelayan Tuhan, dan yang kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan kami semakin giat mengasihi satu dengan yang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup di dalam panggilan kami dan semakin giat lagi menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.